Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soraya, NPM 1940102054. Saya akan menjelaskan tentang siklus biogeokimia. Siklus biogeokimia merupakan siklus mineral atau senyawa yang berlangsung secara biologis, geologis, kimiawi untuk memastikan keseimbangan dan keberadaan senyawa atau mineral tetap terjaga di bumi. Siklus biogeokimia ada 4. Yang pertama, siklus air. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Yang kedua, siklus karbon. Siklus karbon adalah sirkulasi dari transformasi karbon bolak-balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Selama siklus karbon, hewan dan tumbuhan menambahkan karbon dioksida ke atmosfer melalui respirasi sel dan tanaman menghilangkan karbon dioksida melalui fotosintesis. Yang ketiga, siklus atau daur nitrogen. Siklus nitrogen adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Transformasi ini dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Beberapa proses penting pada siklus nitrogen antara lain fiksasi nitrogen, mineralisasi, nitrifikasi, dan denitrifikasi. Yang keempat, siklus fosfor. Dapat didefinisikan sebagai siklus biogeokimia yang memberikan gambaran tentang pergerakan fosfor dengan bidang ekosistem melalui litosfer dan hidrosfer termasuk juga biosfer. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus nitrogen. Seperti pada gambar di samping, sumber nitrogen yang alami ada di atmosfer dalam bentuk nitrogen atau N2. Atmosfer mengandung gas nitrogen dan oksigen. Pertama, nitrogen akan difiksasi nitrogen oleh bakteri-bakteri yang ada di akar. Biasanya akar kacang-kacangan yang mempunyai bakteri fiksasi nitrogen. Di atmosfer juga terdapat gas oksigen yang diambil dari fiksasi nitrogen untuk melakukan proses yang namanya amonifikasi. Amonifikasi yaitu perubahan nitrogen bebas menjadi amonium. Dari amonifikasi akan dilakukan proses nitrifikasi oleh bakteri-bakteri nitrifikasi yang mengubah NH4 atau amonium menjadi NO2 atau nitrit. Setelah itu, bakteri-bakteri nitrifikasi mengubah nitrit menjadi nitrat, lalu nitrat ditangkap oleh tanaman. Tanaman tersebut akan dimakan oleh hewan. Hewan dan tumbuhan akan mengeluarkan zat sisa. Zat sisa tersebut akan kembali teruraikan melalui amonifikasi. Zat sisa akan menjadi amonium yang diuraikan oleh bakteri pengurai dan yang tersisa yaitu nitrat atau NO3. Nitrat akan mengalami denitrifikasi di mana terjadi perubahan nitrat menjadi nitrogen dan nitrogen akan dilepaskan kembali ke atmosfer. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.